warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tentu awali kajian kita dengan bersyukur kepada Allah, dengan menyampaikan ucapan atau lafaz-lafaz yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita ucapkan alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat agung ini, nikmat yang sangat besar ini berupa menuntut ilmu syar'i kepada kita semua. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan nikmat yang agung ini terus kepada kita semua sampai kita meninggal dunia. Karena Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, wallahi, demi Allah, kehidupan kita tidak akan bahagia jika kita tidak landasi dengan ilmu syar'i. Kehidupan kita tidak akan pernah merasakan ketenangan, kesenangan apabila kita tidak landasi kehidupan kita ini dengan ilmu syar'i. Seseorang, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apabila dia paham agama, ketika dia disempitkan oleh Allah, contohnya rezekinya disempitkan oleh Allah, maka dia tetap berhusnudzon kepada Allah. Dia akan mengatakan inilah yang terbaik untuk saya. Karena sempitnya rezeki bukan berarti Allah sedang menghinakan. Luasnya rezeki pun bukan berarti Allah sedang memuliakan. Karena Allah telah mengatakan, "Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Kalla, kata Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, apabila seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan, Allah luaskan rizkinya, Allah lapangkan rizkinya, dia mengatakan Rabbi akraman, Rabbku, Tuhanku sedang memuliakanku. Ada lagi orang yang diuji oleh Allah dengan disempitkan rizkinya, kemudian dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku sedang, ini sesembahanku sedang menghinakanku. Apa kata Allah? Kalla, tidak seperti itu. Ketika seseorang dia disempitkan rezekinya oleh Allah, apabila dia berilmu, dia paham hal ini, dia akan tenang. Sudah, ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah tetapkan untuk saya, maka itu yang terbaik. Dia akan katakan seperti itu kepada dirinya. Dia motivasi dirinya sehingga hidupnya pun menjadi tenang. Berbeda dengan orang yang tidak paham ilmu agama, Bapak Ibu. Sedikit saja Allah sempitkan rizkinya, sudah mulai bingung dia. Pusingnya bukan 7 keliling lagi. Rasa sesak dadanya. Terasa dunia yang luas ini sempit karena tertimpa corona contohnya. Gara-gara penyakit ini, wabah ini, perdagangannya menjadi hancur, omsetnya menjadi turun, bahkan rugi. Dia pun pusing, ya, tidak kepala. Berbeda dengan orang yang menuntut ilmu, ya. Berbeda orang yang paham agama. Sudah. Apabila dia diuji oleh Allah dengan kesulitan, dia bersabar dan dia mengharap pahala kepada Allah. Diuji dengan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, ya, kalau seandainya atau itu kondisi orang yang paham agama. Apabila agama yang dipahaminya itu benar-benar agama yang sahih,
ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia amalkan. Salawat serta salam tentu tidak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita semua Bapak Ibu sebagai orang-orang yang setia kepada ajaran beliau, berpegang teguh dengan tuntunan beliau, bersabar dalam mengamalkan dan mendakwahkan apa yang beliau dakwahkan, apa yang beliau ajarkan. Baik Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya muliakan, dan adik-adik yang saya banggakan, tidak main-main ya. Adik, fokus ya, perhatikan, dengarkan. Baik. Fokus. Ntar insya Allah ada hadiah dari panitia. Iya. Saya lupa ya, saya ada buku anak-anak sebetulnya. Baik. Pembahasan kita membahas kitab Khudh Aqidatak Minal Kitab karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kita masuk ke halaman yang ke-19. Asyirkul Asgharu. Asyirkul Asgharu. Baik, beliau mengatakan di pertanyaan beliau di pembahasan syirik Asyirkul Asgharu. Apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Syirik besar sudah kita ketahui Bapak Ibu. Masih ingat apa itu syirik besar? Sebelum kita lanjut ke syirik kecil, apa itu Bapak Ibu? Jangan sampai kita mengatakan enggak boleh itu syirik besar, ojo ditakoni apa sih syirik besar ki? Wah apa ya? Lambung. Ya wis tak pelajari tapi lupa ini. Ya mending ya. Apa katanya? Diketahui dan ilmu yang belum diketahui. Ada 3, dan ilmu yang sudah diketahui namun lupa. Nah, ini termasuk yang lupa ini. Baik. Apa itu syirik besar Bapak Ibu? Menjadikan selain Allah ya, menyamakan selain Allah dengan Allah. Itu dia syirik besar, menyamakan selain Allah dengan Allah secara mutlak dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Baik, kita lanjut ke asyirkul asghar, syirik kecil. Penting ini. Syirik kecil ada 2 definisi. Yang pertama, syirik kecil ada 2 definisi. Yang pertama, semua yang mengantarkan kepada syirik besar. Semua yang mengantarkan kepada syirik besar kecil. Saya ulangi dan saya tambahkan sedikit. Syirik kecil yang definisi yang pertama, semua yang mengantarkan kepada syirik besar dan dinilai sebagai syirik kecil oleh syariat. Saya tambahkan sedikit. Jadi semua yang mengantarkan kepada syirik besar dan dinilai sebagai syirik, ya, syirik kecil, ya tidak sampai syirik besar, maka itu adalah syirik kecil. Contohnya di sini atau sebelumnya, nanti saya bahasain nanti. Ini, ya. Contohnya ria, nanti kita bahas. Sudah kita bahas siapa itu ria. Contohnya ria. Ini termasuk syirik kecil kalau seandainya memang ibadah kepada Allah. Ini definisi yang pertama. Tapi yang insyaallah taala yang mudah dipahami, definisi yang kedua. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua. Sebelumnya Pak, coba saya tanya dulu Bapak Ibu. Yang pertama apa Bu? Syirik kecil. Definisi yang pertama, semua yang mengantarkan kepada
syirik besar dan dinilai sebagai syirik oleh syariat, maksudnya berdasarkan dalil ini. Namun ingat, tidak sampai batasannya, tidak sampai syirik besar. Definisi yang kedua, dan ini saja yang Bapak Ibu ingat selalu. Kalau memang yang pertama tidak terlalu ingat, tidak masalah. Yang kedua ini juga penting. Syirik kecil adalah menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab, berdasarkan dalil maupun berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu teknologi. Saya ulangi, syirik kecil adalah menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab, berdasarkan dalil atau berdasarkan ilmu teknologi atau ilmu kedokteran. Contoh Pak, contoh, ada orang meyakini kalau duit dikaretin maka tuyul, atau maka duit aman dari tuyul. Dia meyakini dengan karet ini maka terjaga, maka terjaga duitnya, tidak ada tuyul yang bisa mengambilnya. Ini ada keyakinan seperti ini. Berarti dia telah menjadikan karet sebagai sebab terhindarnya dari tuyul, dari bahaya gitu ya. Padahal kalau kita perhatikan berdasarkan dalil, ada atau tidak? Tidak ada. Enggak ada kata Allah atau kata Nabi, barang siapa yang ngikat duit pakai karet maka akan terjaga dari tuyul. Enggak ada. Tapi berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu teknologi, enggak ada juga. Berarti orang ini dia telah menjadikan karet ini sebagai sebab terhindarnya dari bahaya tadi ya. Padahal bukan sebab berdasarkan dalil maupun berdasarkan apa tadi? Ilmiah ya, ilmu teknologi atau ilmu kedokteran. Ini contoh yang bagus. Contoh yang lain. Tapi ingat Bapak Ibu, harus dengan catatan dia meyakini bahwa Allah lah yang melindungi. Cuman ini sebagai sebab saja. Contoh, ada orang pakai cincin akik. Contoh, ada orang pakai cincin akik, terus dia pakai. Boleh nggak laki-laki pakai cincin? Boleh, asal jangan dari emas. Dari perak kek, dari apa kek, terserah. Asal tidak ada keyakinan tertentu, boleh, tidak masalah. Kalau ada orang pakai cincin akik atau apa kek lah cincin intinya, terus dia mengatakan, ya yang menyelamatkan saya itu ya Allah, yang melindungi saya itu ya Allah, tapi saya pakai cincin ini sebagai sebab saja, sebagai sebab, sebagai perantara saja supaya datang pertolongan Allah. Taib, kita katakan, atau ada pertanyaan, ada nggak dalil yang menyatakan barang siapa yang pakai cincin, maka dia akan terlindungi dari bahaya atau nanti akan disukai orang? Tidak ada. Tapi berdasarkan ilmu teknologi, ilmu kedokteran, ada tidak bahwa cincin akik itu akan mendatangkan kesembuhan dari penyakit? Ini bisa mengobati? Tidak ada. Berarti orang tersebut dia telah jatuh kepada syirik asghar, karena dia menjadikan cincin ini sebagai sebab padahal bukan sebab, berdasarkan dalil maupun berdasarkan ilmu teknologi. Contoh yang lain biar marem Bapak Ibu. Saya kasih contoh yang banyak. Ada orang nulis di kertas, ini sebenarnya sudah kita singgung dikit. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, atau a, ba, sa, ja, ditulisin pedang di situ, celurit apa segala macam gitu ya, gambar macam-macam lah. Dia lipat kertas ini,
kemudian dia taruh di laci. Dia mengatakan atau dia meyakini yang ngasih rezeki itu Allah. Saya yakinnya. Saya tidak mengingkari itu. Betul Allah yang memberikan saya rizki. Cuman iki ya sebagai sebab saja nih. Cuman sebagai sebab datangnya rizki. Tapi berdasarkan dalil ada tidak? Tidak ada. Ilmu teknologi ada. Ilmu gitu, ekonomi gitu, perekonomian nggak ada juga. Ya. Kurcirene ya. Nggak ada. Berarti orang ini telah jatuh kepada syirik asghar. Karena dia menjadikan benda tadi sebagai sebab, padahal bukan sebab. Dia menjadikan benda tersebut sebagai sebab datangnya rizki, padahal bukan sebab yang mendatangkan rizki, berdasarkan dalil maupun berdasarkan ilmiah atau medis ya, ilmu kedokteran atau ilmu perekonomian, ilmu teknologi intinya. Seperti itu. Jadi dia telah jatuh kepada syirik asghar. Ingat, kapan seseorang yang melakukan tadi jatuh kepada syirik asghar? Apabila dia hanya meyakini itu sebagai sebab Allah yang ngasih rezeki. Tapi kalau seandainya ya ini pokoknya yang betul-betul membuat saya kaya ini, maka dia telah jatuh kepada syirik akbar. Contoh lagi, ada orang buat ketupat ya, tempat ketupat itu kan, janun kuning segala macam, templek ya, digantung, ditempel di atas pintu. Dia yakini hal tersebut, benda ini bisa menyelamatkan dia atau bisa menyelamatkan rumahnya dan yang ada di dalamnya. Baik. Kalau dia yakini Allah yang melindungi, Allah lah yang melindungi, yakin betul, nggak ada selain Allah yang melindungi, hanya Allah. Baik. Cuman ini sebagai sebab saja datangnya perlindungan. Baik. Ada nggak dalil dari Al-Quran atau hadis? Nggak bakalan ada. Tapi berdasarkan ilmu teknologi, nggak ada ilmu teknologi, iya, nggak ada ya, profesor mendapatkan penemuan baru gitu, nggak ada. Jadi dia telah menjadikan benda tersebut sebagai sebab datangnya perlindungan, padahal bukan sebab, iya, berdasarkan dalil maupun berdasarkan ilmu teknologi atau ilmu teknologi. Tapi ingat, catatannya harus dia meyakini hanya Allah yang menyelamatkan, itu sebagai sebab saja. Tapi kalau seandainya itu yang betul-betul bisa melindungi saya, itu yang betul-betul bisa melindungi saya. Kalau itu nggak ada di rumah, waduh, ciloko. Seperti itu. Banyak sekali contohnya. Ya, keris. Kalau dia meyakini keris ini sebagai sebab datangnya perlindungan Allah, ya, ada nggak dalil? Ada nggak? Nggak ada. Ini keris kecil contohnya. Kalau keris besar mungkin iya, dari maling, naam, dari begal, iya bisa dipakai. Tapi kalau keris kecil contohnya, yang kecil itu, yang biasa dijadikan jimat. Nah ini dompet, dia kantongnya. Dia yakin ini bisa menyelamatkan dia. Tapi apabila dia yakin itu sebagai sebab saja, maka dia telah jatuh kepada syirik asghar. Tapi kalau seandainya dia yakini itulah barang itu yang menyelamatkan dia, kalau nggak ada barang itu sudah, pokoknya pasti ini apa-apa gitu, pasti ada apa-apa. Maka seperti ini jatuh kepada syirik akbar. Sudah paham Bapak Ibu apa itu syirik kecil? Paham ya? Nah sekarang saya kasih studi kasus. Tadi kan syirik kecil itu menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab, berdasarkan dalil maupun berdasarkan ilmu teknologi. Baik. Kalau saya Bapak Ibu, air di cup ini, apa air minum gelas ya kalau kata kita ya. Baik. Saya bacakan Al-Fatihah. Saya bacakan ayat kursi.
saya bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Terus saya yakini ini bisa mendatangkan kesembuhan, bisa menjadi sebab datangnya kesembuhan dari penyakit yang saya alami contohnya. Tapi saya jatuh nggak kepada kesyirikan? Tidak. Kenapa? Ada dalil. Karena kapan seseorang dikatakan jatuh kepada syirik asghar? Manakala dia meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal bukan sebab berdasarkan dalil atau ilmu teknologi. Kalau seandainya sesuatu itu betul-betul sebab karena ada dalil atau karena memang ya berdasarkan penelitian, maka ini bukan apa? Bukan syifa. Maka saya tidak jatuh kepada kesyirikan. Daun bidara dan bidara contohnya. Bukankah kita meyakini itu sebagai sebab terusirnya jin kalau kita pakai? Iya kan? Pada kesyirikan Bapak Ibu? Kan enggak. Kenapa? Karena ada dalil yang menyatakan memang betul daun bidara itu sebab ya jin-jin pada mabur, pada kabur gitu ya. Betul. Meskipun mungkin secara teknologi, oh mana bisa gitu kan jin diusir dengan daun kayak gini. Tapi ada dalil. Atau ada orang dia pakai gelang. Terbukti gelang ini berdasarkan penelitian, tapi berdasarkan dalil nggak ada. Tapi berdasarkan penelitian dokter ya, bahwa gelang ini mengandung magnet apa segala macam infrared gitu ya, sehingga bisa mendatangkan kesembuhan dengan izin Allah. Jatuh nggak kepada kesyirikan orang yang meyakini ini? Enggak, karena berdasarkan ilmiah memang betul-betul bisa mendatangkan kesembuhan gitu ya dengan izin Allah. Seperti itu. Jadi ini harus kita pahami. Kalau seandainya tadi ya contoh-contoh sebelumnya itu nggak ada dalil maupun ya ilmu kedokteran ya atau ilmu teknologi itu nggak ada, maka dia menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab. Padahal bukan sebab. Seperti itu. Insya Allah bisa dipahami Bapak Ibu ya. Bisa ya? Baik. Saya kasih contoh lagi yang gampang. Ada orang sakit batuk contohnya, atau sakit lah. Terus dia datang ke apotek beli obat yang sesuai dengan penyakitnya. Saya tanya, Pak, bukankah dia meyakini obat tersebut sebagai sebab kesembuhan dia? Berarti dia jatuh kepada kesyirikan. Betul enggak Pak Imam? Jatuh enggak? Loh kok enggak? Dia meyakini. Gimana Pak Imam? Hah? Karena berdasarkan oke lah, ada dalam Al-Quran atau dalam hadis ada ya berobat ya. Dalam penelitian atau berdasarkan penelitian pun betul itu bisa mendatangkan kesembuhan. Jadi tidak jatuh kepada kesyirikan. Memang betul-betul sebagai sebab. Itu. Yang bermasalah kalau menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab. Berdasarkan dalil maupun berdasarkan penelitian. Baik. Di sini disebutkan, kita langsung lewat-lewat saja karena sudah disebutkan ya. Definisi syirik asghar. Ma huwa syirkul asghar? Apa yang dimaksud dengan syirik asghar? Syirik kecil. Asyirku riya'u. Syirik asghar itu riya. Di sini Bapak Ibu, penulis rahimahullah, beliau memberikan definisi dengan contoh. Sallallahu alaihi wasallam ya, terkadang itu dengan contoh. Syirik asghar itu apa? Riya. Padahal riya ini termasuk syirik asghar. Apakah hanya riya saja syirik asghar? Tidak, banyak ya. Banyak. Cuma Nabi SAW kemudian diikuti oleh penulis ya, memberikan definisi syirik asghar dengan contoh. Gak bedanya
Kendaraan itu apa? Kita katakan mobil. Apakah hanya mobil kendaraan itu, Pak? Tidak, ya. Saya memberikan definisi dengan contoh saja. Mobil ya kendaraan gitu ya. Di antara kendaraan ya mobil, seperti itu. Iya. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, dengan Rabb-Nya, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, dan janganlah dia berbuat kesyirikan ketika beribadah kepada Rabb-Nya dengan sesuatu apapun. Pak, pernah enggak Pak kita menangis karena rindu ingin berjumpa dengan Allah? Pernah enggak? Kalau seandainya belum, kita minta kepada Allah. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau rindu, iya, belum berjumpa dan dia sangat rindu, pasti dia sangat ingin sekali bertemu. Kalau seandainya tidak ada rasa seperti itu, berarti iya, harapan bertemunya juga bisa dikatakan tidak ada atau sangat kurang sekali. Jadi faman kana yarju liqa'a rabbih. Jadi Allah mengatakan barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah nih. Siapa saja yang ingin bertemu dengan Allah, ya dia rindu bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh. Pak, berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah, itu kenikmatan yang sangat besar di surga, Pak. Kenikmatan surga luar biasa, tidak ada bandingannya di dunia ini. Namun ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang ada di surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang-orang yang masuk ke dalam surga, mereka akan melihat bagaimana wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Dan kita berharap semoga kita betul-betul melihat wajah Rabb kita. Berarti kita masuk surga. Iya, kita bisa melihat wajah Rabb kita yang setiap hari kita sujud kepadanya, ruku kepadanya, kita beribadah kepadanya. Kenikmatan yang luar biasa. Ya, orang-orang yang masuk ke dalam surga diberikan kemampuan oleh Allah, ya, untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, caranya gimana? Kata Allah, "Falyamal amalan shalihan." Hendaklah beramal saleh. Amalan tidak dikatakan sebagai amalan soleh kecuali memenuhi dua syarat, Bapak Ibu. Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu dikatakan amal soleh. Beramal ikhlas doang enggak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak dikatakan amal soleh. Sesuai dengan tuntunan Nabi tapi enggak ikhlas, sama juga enggak dikatakan sebagai amal soleh. Dia beramal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia berbuat syirik ketika beribadah kepada Rabb-Nya dengan sesuatu apapun. Iya. Jadi kita diminta untuk ikhlas kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah syirik kecil?" Riya. Riya. Kenapa sih Pak? Nabi SAW takut betul kita ini sebagai umatnya jatuh kepada riya, yang mana riya ini syirik asghar. Kenapa? Karena riya itu Bapak Ibu sangat-sangat dakik sekali. Sangat apa ya kalau dakik diterjemahkan? Betul-betul tidak terlihat. Seseorang yang melakukan ibadah, dia terkadang tidak merasa bahwa dirinya itu sedang riya.
kecuali orang yang Allah berikan rahmatnya. Ya. Karena setan seperti itu, ingin betul merusak ibadah kita. Kita sudah berusaha ikhlas, mulai ketika ada orang, mulai ada niat ingin memamerkan ibadah kita, ingin dipuji, ingin dipuji. Waliyadzubillah, ini adalah perbuatan yang sangat diharamkan dan dosanya lebih besar daripada membunuh, berzina, merampok, ya. Karena termasuk kesyirikan. Kemudian kata penulis, wa minasyirkil asghari qaulur rajuli laulallahu wa fulan aw ma sya'allahu wa syi'ta. Termasuk syirik asghar adalah ucapan seseorang laulallahu wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan si anu. Dan si anu, ini termasuk syirik kecil. Jadi gini, contohnya kita dapat musibah, terus kita ditolong sama seseorang, terus kita ngomong, wah kalau bukan karena Allah dan kamu, maka mungkin saya nggak tahu bagaimana. Ini termasuk syirik asghar. Kenapa Pak? Para ulama menjelaskan karena wow itu menyetarakan, menyamakan Allah dengan si fulan tadi. Berarti kalau bukan karena Allah dan kamu, jadi wow itu menunjukkan persamaan, iya, seperti itu. Makanya tidak diperbolehkan. Nah, terus gimana caranya? Laulallahu summa fulan. Kalau bukan karena Allah kemudian kamu, nah itu. Jadi kemudian pakainya. Ini kembali ke sastra Arab. Iya. Kalau kita katakan kalau bukan karena Allah dan kamu, maka ini tidak diperbolehkan, termasuk syirik asghar. Jadi gimana yang benar Bapak Ibu? Kalau bukan karena Allah kemudian kamu. Iya. Seperti itu yang benar. Nipis betul. Dan termasuk juga syirik asghar ucapan masyaallahu wa syi'ta. Iya. Terserah Allah dan terserah kamu, gitu. Terjemahan bebasnya. Terserah Allah dan terserah kamu. Nabi SAW bersabda, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulanun walakin qulu ma sya'allahu thumma sya'a fulan. Jangan kalian mengucapkan masya Allah wa sya'a fulan, terserah Allah dan terserah si fulan. Walakin qulu, namun ucapkanlah masya Allahu thumma sya'a fulan. Namun ucapkanlah terserah Allah kemudian terserah si anu, ya, si fulan. Gitu. Hati-hati, ini sangat tipis sekali perbedaannya, namun hukumnya jauh berbeda. Berbeda. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan yang kedua. Ibu-ibu masih bersama saya? Pikiran dan fokusnya masih, ya? Baik. Kalau jasadnya saya yakin masih bersama kita di sini. Enggak tahu pikirannya, ya, entah lagi kemana. Baik. Pertanyaan berikutnya, hal yajuzu al-halifu bi ghairillahi? Apakah boleh bersumpah dengan selain Allah? Contohnya saya bersumpah demi Rasulullah. Boleh enggak tuh? Jawabannya la yajuzul halifu bi ghairillahi. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakanlah bala wa rabbi, demi Allah, ini demi Rabbku, latub'atsunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bersumpah dengan nama Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Dia jatuh kepada kesyirikan.
Saya bersumpah demi Rasulullah. Ini nggak boleh. Atau digabungkan ya demi Allah dan demi Rasulullah. Ini sering nih. Ini nggak boleh. Tidak diperbolehkan bersumpah dengan Allah atau bersumpah demi Allah dan Rasulullah. Ini nggak boleh, haram, termasuk kesyirikan. Nah terus gimana? Udah bersumpah demi Allah saja. Bersumpah demi Allah saja. Iya. Karena Allah melarang bersumpah dengan selain Allah. Nabi pun melarang. Kata Nabi SAW selanjutnya yang di bawah itu, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, aw liyasmut, atau diam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi nggak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah. Harus dengan nama Allah atau sifat-sifatnya. Kita sering dengar orang bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah. Saya bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah. Tapi ingat, deminya ini ya maksudnya sumpah. Gimana kalau saya bekerja ini demi anak dan istri, Bapak Ibu? Apakah terlarang? Nah, karena demi dalam bahasa kita beda ya, ada dua ya. Demi maksudnya sumpah, demi Allah maksudnya sumpah. Ada juga demi maksudnya untuk. Saya kerja demi anak dan istri, maksudnya untuk anak dan istri. Yang nggak boleh itu kalau bersumpah. Ingat, bersumpah hanya dengan nama Allah saja. Kalau Allah terserah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki. Maka Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Wal fajri, Allah bersumpah dengan wal asri, Allah bersumpah dengan waktu, dengan makhluk-makhluk itu Allah terserah. Adapun kita hanya bersumpah dengan nama Allah. Ini nggak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Nanti. Karena pembahasannya tawasul ini. Baik. Belum masuk waktu sholat? Belum ya? Baik. Kita lanjutkan gitu. Jadi ingat Bapak Ibu ya, saya ulangi lagi supaya mantap, nggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Apakah ada kafarahnya? Tidak ada. Kafarahnya tidak ada, karena dosanya saking besar, tidak ada kafarahnya. Kafarahnya cukup ucapkan la ilaha illallah. Itu saja. Kalau ada orang bersumpah dengan selain Allah, maka cukup kafarahnya dia ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke at-tawassulu wa talabus syafa'ati. Ini banyak Pak, orang jatuh kepada kesalahan. Bahkan orang yang dianggap tokoh agama pun jatuh kepada kesalahan dalam masalah ini. Masalah at-tawassul. Ini tawassul wa talabus syafa'ah, dan meminta syafaat. Tawassul itu apa Pak? Sebelum kita baca dengan apa kita bertawassul kepada Allah, saya sampaikan definisi tawassul. Tawassul, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah menyebutkan sesuatu yang Allah cintai. Menyebutkan sesuatu yang Allah cintai sebelum kita menyampaikan hajat kita. Sebelum kita menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
Tujuannya agar doa kita lebih diijabah. Diijabah. Jadi kita sebutkan apa yang Allah cintai, apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Sebelum kita meminta kepada Allah, sebelum kita berdoa, menyampaikan hajat kita, menyampaikan permintaan kita kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan tawassul. Baik. Sudah paham Bapak Ibu tawassul? Contoh saya praktekkan gimana sih tawassul itu. Contoh Bapak Ibu, kita mau meminta kepada Allah, kita mau berdoa kepada Allah, kita betul-betul pengen Allah cepat ngabulin doa kita. Maka bertawassul itu nanti bisa dengan nama-nama dan sifat Allah. Ini kita ringkas ya, langsung kita ringkas. Bertawassul itu bisa dengan nama-nama dan sifat Allah, dengan amalan yang soleh yang pernah kita lakukan, amalan soleh yang pernah kita lakukan. Kemudian dengan doa orang soleh yang masih hidup. Kemudian dengan keadaan kita, Taib contoh, ya contohnya dengan nama-nama dan sifat Allah. Gimana kita tawasul dengan nama-nama dan sifat Allah? Ya kita sebutkan. Kita berdoa contohnya. Sering nih, saya rasa sering ya. Kita mau minta rezeki lancar. Ya Allah, Ya Razzaq. Nah, kita sebutkan. Ya Allah yang Maha Pemberi rizki, urzuqni, berikan saya rizki. Nah, ini berarti kita bertawasul dengan nama Allah dan sifat Allah, ini Razzaq. Kita mohon ampun kepada Allah, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampuni hamba ya Allah. Nah, ini kita bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Ini tawasul dengan nama dan sifat Allah. Jangan dianggap remeh Bapak Ibu. Ini sebab terbesar doa kita cepat dikabulkan. Tawasul ini. Cuman ingat, tawasul nanti ada dijelaskan sini, ada yang boleh, ada yang dilarang. Intinya kita sebutkan yang boleh dulu. Yang pertama dengan apa tadi? Dengan nama dan sifat Allah. Contohnya yang kedua, dengan apa tadi? Amal soleh. Pak, masa sih kita nggak pernah punya amalan soleh? Masa gitu ya? Kalau memang kita nggak punya amalan soleh, kebangetan ya, keterlaluan uripe. Sebejat apapun saya rasa seseorang itu punyalah amalan yang betul-betul dia di situ ikhlas pada Allah. Kalau memang enggak, kisigi wong model opo gitu ya, nggak pernah punya kebaikan. Baik, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Kita lanjut dikit ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lanjutin. Jadi nggak mungkin kita tidak punya amalan soleh. Kita ingat-ingat Pak. Kita ingat-ingat coba apa amalan soleh yang pernah kita lakukan dan di situ kita ikhlas betul kepada Allah ketika melakukannya. Kita sekarang ini contohnya lagi paceklik, pokoknya lagi buntu banget, kayaknya nggak ada jalan keluar lagi dari masalah kita. Maka berdoa kepada Allah dengan tawasul. Ucapkan kepada Allah. Kita ingat-ingat, contohnya kita pernah memberi orang yang sedang kesusahan. Contoh di suatu perjalanan, kita ingat contohnya, kita pernah didatangi orang yang sangat-sangat kesusahan, dia betul-betul minta tolong kepada kita, kemudian kita beri orang tersebut, kita tolong orang tersebut. Ingat Pak, kalau memang Bapak punya itu amalan tersebut, sampaikan kepada Allah, Ya Allah, Ya Rabbi. Nah, kita tawasul juga dengan nama Allah ya. Ya Allah, Ya Rabbi, kita sebutkan tadi. Ya Allah, dahulu pernah ada orang datang ke hamba ya Allah. Dia minta tolong ya Allah. Dia betul-betul kondisinya sangat sulit. Kemudian hamba tolong ya Allah. Ya Allah, nah sebutkan. Ya Allah ya Rabb, kalau memang amalan tersebut
betul-betul ikhlas ya Allah. Maka berikan hamba jalan keluar ya Allah dari masalah hamba ya Allah. Nah gitu Pak, itu bertawasul dengan amalan soleh Pak. Tinggal tunggu aja pengabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita menjaga makanan kita, ingat ada syarat-syaratnya juga, menjaga makanan kita dari harta haram. Iya, tinggalkan. Dari ngisep rokoknya tinggalkan. Ya. Karena ini penghalang. Tapi kalau kita sudah berusaha pokoknya meninggalkan perkara haram, kita sudah berusaha, makanan haram kita tinggalkan pokoknya. Ya. Baik, kita berdoa, kita berharap kepada Allah. Seperti tadi Pak. Mungkin kita pernah membantu orang tua. Mungkin kita pernah membuat orang tua kita menangis karena bahagia. Pak, jangan diremehkan amalan tersebut demi Allah Pak. Amalan tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, kita lakukan itu lebih baik ya daripada kita punya semua yang ada di dunia ini dan ya semua yang ada di dunia ini. Ya. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, hamba pernah ya Allah membuat orang tua hamba menangis. Bahagia ya, bukan menangis karena kelakuan kita, bukan kelakuan kita yang buruk. Hamba pernah membuat orang tua menangis. Bahagia ya Allah. Ya Allah, kalau memang perbuatan tersebut ya Allah ikhlas ya Allah karenamu. Ya Allah ya Rabb, tolong hamba ya Allah, berikan hamba jalan keluar ya Allah, berikan hamba rezeki ya Allah yang seperti itu tawasul dengan amalan saleh. Ya. Nanti dalilnya insyaallah kita akan sebutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi setelah Isya ini kita buka sesi tanya jawab sebentar saja. Saya minta uzur. Ini sebentar, sekitar 15 menit atau 20 menit lah untuk sesi tanya jawab setelah Isya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi tetap jangan kemana-mana, jangan sampai pertemuan besok nggak hadir, nanggung. Soalnya bahas tawasulnya belum selesai. Ya, seperti itu. Kalau memang nggak bisa betul datang ya nanti didengarkan di Dente Teladas mengajinya. Tolong ya silahkan di like ya. Karena bukan YouTube nggak bisa di subscribe ya, di like ya, diikuti, bermanfaat insyaallah. Wallahu tabaraka wa taala alam bis-shawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.